menjadi satu pertanyaan karena sepertinya ada banyak ayat yang menyatakan, waduh, tubuh bisa tinggal di dunia, roh naik kembali kepada Allah. Dia sudah tidak lagi sakit, dia sudah sekarang berbahagia dengan Bapa di surga. Pertanyaannya, ya, ini dari mana itu ide tersebut? Ada yang langsung ke surga seperti Lazarus yang makan remah-remahnya bisa masuk ke surga. Gimana itu, Pak? Kita sudah membahas sedikit tentang roh yang kembali kepada Allah tadi malam, ya. Roh yang kembali kepada Allah. Tapi itulah, ya. Mari kita lebih lanjut. Kenapa ini menjadi satu pertanyaan? Karena sepertinya ada banyak ayat yang menyatakan, waduh, tubuh bisa tinggal di dunia, roh naik kembali kepada Allah. Kita sudah bahas waktu lalu, tadi malam, ya, dari segi Alkitabiahnya, dari segi kata-kata dalam kata-kata bahasa asli. Tapi mari kita lihat di bagian tambahan ini. Mari kita lihat pengertian roh, ya. Apakah roh itu merupakan satu apa? Satu keberadaan eksistensi yang terus-menerus tidak dapat binasa, yang masuk dalam kerajaan surga. Lalu tubuh kita, ya oke, tubuh bolehlah di dalam apa? Di dalam kubur. Tapi roh itu naik. Nah, seperti apa? Ada yang kata, wah, ini ada ayat-ayatnya, pendeta. Wah, salah satu ayat yang seringkali kita akan membahas beberapa ayat. Misalnya 1 Petrus 3:18. Ini bila lihat ini Yesus, pendeta, ya. Pendeta Rantu harus lihat baik-baik. Bagaimana keadaan apa? Keadaan daripada Yesus itu menyatakan tentang apa, ya? Tentang perbedaan antara tubuh dan rohnya. Oke, 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi dia akan dibawa, ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati. In the flesh, bahasa Inggrisnya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke. Telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dengan kata lain mereka katakan bahwa roh ini, ya, roh ini tidak pernah apa? Tidak pernah mati. Tapi itulah rohnya itu yang membangkitkan apa? Membangkitkannya. Nah, mari kita lihat. Ada 2 kontras dari ayat ini yang kita bisa lihat. Kontras yang pertama adalah dibedakan tentang yang benar, righteous bahasa Inggrisnya, dan yang tidak benar. Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yang the righteous for the unrighteous. Itu yang pertama. Oke, kita sudah mengerti, ya. Tapi ini yang poin kedua. Dibangkitkan menurut roh, bahasa Inggrisnya made alive in the spirit. Tetapi dia dibangkitkan menurut roh, made alive in the spirit. Ya. Made alive in the spirit, ya. Melawan apa? Kontrasnya dibangkitkan melalui roh dengan apa? Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Put to death in the body. Ya. Dibunuh dalam apa? Tubuh. Jadi ini dibedakan. Tubuh dan apa? Tubuh dan roh ini dipisah-pisahkan. Wah, dia ada dualisme. Ini kan seperti Plato ini, pendeta, ya. Ini kan seperti Plato sepertinya. Tubuh yang mati, tapi apa? Roh yang apa? Membangkitkan, ya. Roh yang membangkit, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tapi sebenarnya, coba kita lihat, apakah ini yang dikatakan menurut ayat ini? Ya? Apakah ini sedang membedakan antara ada 2 entiti yang berbeda dalam suatu tubuh manusia, yang satu bisa mati, yang satu tidak bisa dimati-matikan, karena itulah identitasnya, itu rohnya dia itu. Apakah ini? Mari kita fokus kepada flesh and spirit. Tubuh dan roh. 1 Petrus 3:18 katakan apa? Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan dalam roh. Dan ada katakan di dalam roh. Tapi mari kita lihat, apa maksud ayat ini? Apakah Yesus hanya dibangkitkan dalam rohnya, tubuhnya itu tidak pernah bangkit-bangkit? Ya, ini kan orang yang mencoba untuk memisahkan. Yang roh, yang tubuh boleh mati, yang roh apa? Yang roh tidak bisa mati. Tetapi kalau kita lihat, Yesus bukan hanya dibangkitkan secara roh. Bukan hanya secara roh ia dibangkitkan. Lukas 24 ayat 38-39 mengatakan, pada saat murid-muridnya itu melihat Yesus, dia pikir, wah, hantu. Mereka berpikir, oh, kita lihat hantu. Ya. Yesus mengatakan, aku bukan hantu. Lalu Yesus katakan dalam Lukas 24:38, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, lobang-lobang ada, ya. Lobangnya bukan di sini, saudara, di sini, ya.
Biasanya kalau orang di zaman Roma yang dipakunya bukan di sini, kan ini jadi robek. Tapi yang kuat untuk menggantung orang di kayu salib itu di sini lubangnya. Jadi lihatlah tanganku, lihatlah kakiku yang dipaku ya. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Kalau roh ya jelangku pocong dan lain sebagainya itu tidak ada daging mungkin ya. Tapi rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan hanya berbicara tentang kebangkitan apa? Kebangkitan roh, tetapi juga tubuh. Jadi tubuh dan apa? Ini sedang berbicara tentang satu kesatuan. Tentang flesh dan apa? Spirit tersebut. Flesh dan spirit. Jadi Yesus dibangkitkan secara tubuh, bukan hanya secara roh. Jadi bagaimana kita kembali? Bagaimana kita memahami 1 Petrus 3 ayat 18 ya? 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia flesh, yang telah dibangkitkan menurut roh, spirit. Ini berbicara tentang apa ya? Mari kita lihat ayat-ayat misalnya. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 45. Kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, ayat-ayat yang susah itu dapat kita lihat dari terang dari ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang satu hubungan yang sama atau konteks yang sama yang dapat dihubungkan ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 44-45 katakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Itu pendeta betul kan? Yesus telah dibunuh apa? Dia memiliki tubuh alamiah, tapi yang bangkit adalah tubuh rohaniah. Oke? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ini berbicara tentang apa ya? Nanti kita lihat ya. Apa yang diartikan di sini ya? Pada saat Yesus mati secara apa? Tubuh alamiah, ditaburkan tubuh alamiah, tapi dia bangkit secara tubuh apa? Rohaniah. Tapi dihubungkan, manusia yang pertama adalah makhluk yang hidup, ya. Makhluk yang hidup, Adam. Ya, itulah tubuh alamiah, Adam ya. Itu manusia pertama yang kemudian berdosa. Tapi Adam yang terakhir, siapa Adam yang terakhir yang diajarkan dari kitab Roma maupun kitab Korintus? Adam yang akhir atau kedua tidak lain adalah Yesus. Apa artinya dia? Yesus sebagai Adam yang kedua, gantinya Adam yang pertama itu menjadi apa? Tubuh alamiah, tapi sekarang Yesus adalah roh yang menghidupkan tubuh rohaniah. Apa artinya? Itu memberikan arti dia yang dibangkitkan menurut roh. Ya. Yesus, 1 Petrus 3:18, dibangkitkan menurut roh, artinya Yesus sebagai Adam kedua memberikan kehidupan kekal kepada manusia yang percaya. Oleh sebab Adam yang pertama, manusia jatuh dalam dosa. Oleh sebab Adam yang kedua, manusia yang jatuh dalam dosa, yang percaya kepada Yesus, itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Akan mendapatkan tubuh rohaniah. Akan mendapatkan tubuh rohaniah. Jadi, pada saat 1 Petrus 3:18 berbicara tentang flesh, tubuh, dan spirit, itu berbicara, kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus tadi ya, artinya adalah itu berbicara tentang tubuh alamiah Yesus secara eksternal, dan juga dimensi yang kedua adalah tubuh rohania daripada Yesus secara internal. Artinya apa? Ekspresi flesh atau tubuh berbicara tentang ruang lingkup duniawi dan keberadaan Yesus. Sementara ekspresi roh atau spirit mengacu pada dimensi surgawinya. Dimensi surgawi versus duniawi. Secara alamiah dan secara rohaniah yang lainnya. Dan Yesus mati sesuai dengan keberadaannya yang duniawi, tetapi ia dibangkitkan sesuai dengan keberadaan spiritualnya. Tetapi itu dari segi apa? Penggunaan pernyataan tentang apa fungsi dan tugas Yesus. Tapi dari segi alamiahnya, Yesus mati dengan tubuh dan bangkit juga dengan tubuh. Dan di dalam tubuhnya itu ada roh-roh. Ada roh atau spiritnya ya, keinginan-keinginannya, ada dia punya psuke atau ada dia punya nefesh ya, kita sudah pelajari ya pada waktu yang lalu. Semuanya sama merupakan satu kesatuan. Tetapi ini sedang merujuk pada apa? Dimensi, dua dimensi. Jadi dalam kedua kasus, flesh atau tubuh dan spirit atau roh menggambarkan keseluruhan daripada Yesus.
eksternalnya dan juga internalnya, ya. Dua perspektif, ya, dua perspektif daripada Yesus, ya. Tubuhnya itu disalibkan untuk kita, tetapi oleh sebab keinginannya untuk menyelamatkan kita, roh dia itulah maka yang telah Spirit roh itu telah membangkitkan dia dan memberikan bukan hanya kehidupan kepada Yesus, tetapi juga kepada kita. Tetapi itu sedang berbicara dari segi satu hal yang sama, satu pokok yang sama, satu jiwa Yesus yang sama, ya, jiwa yang memiliki eksternal dan internal. Dan berbicara tentang jiwa yang sama, ini bukan hanya apa yang terjadi kepada Yesus. Ini dapat terjadi kepada saudara dan saya. Kenapa misalnya? Kenapa? Misalnya kita disebutkan, pendeta Rantung. Ya, Alkitab berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Apa artinya manusia lama dan manusia yang baru? Apakah manusia yang lama tiba-tiba dia berubah semuanya? Ya, kulitnya berubah, rambut yang tadinya hilang sekarang sudah bertumbuh kembali manusia baru tersebut. Apa itu berbicara tentang hal tersebut? Ya, misalnya 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah apa? Sudah datang. Apanya yang baru? Fisik yang baru, seperti saya katakan, kulit saya tiba-tiba sudah menjadi lebih terang atau apa, rambut saya menjadi lebih banyak. Ya. Apanya yang baru? Coba kita lihat di sini ya. Apanya yang baru? Efesus 4 ayat 22-24 menceritakan bagaimana yang baru itu bagi kita, ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ini sedang berbicara tentang apa? Bahwa manusia baru itu adalah satu simbol bagaimana nafsu-nafsu lama saya yang membinasakan saya itu telah digantikan. Itu bukan sedang berbicara manusia baru, artinya saya sudah apa? Saya sudah memiliki tubuh yang baru, atau roh yang baru, jiwa yang bukan. Ya. Katakan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi perbedaan antara saya, ya mungkin berapa puluh tahun lalu masih memiliki manusia lama, ya, atau mungkin manusia lama seringkali keluar juga dari manusia baru. Tapi itulah ya, tetap dari satu orang yang sama. Ini sedang bukan berbicara tentang apa ya, keberadaan sifat alamiah manusia, tetapi berbicara dari sifat rohaniah manusia. Jadi pada saat 1 Petrus 3 juga tadi berbicara tentang Yesus, tentang tubuh dan roh, itu bukan berbicara tentang sifat alamiah daripada tubuh Yesus, tapi berbicara tentang sifat rohaniah daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Seperti kita sedang saat ini bukan berbicara tentang tubuh alamiah, tapi berbicara tentang tubuh rohaniah kita. Yang diubahkan bukan tubuh itu, tapi pikiran kita, ya. Yang diperbaharui, dan itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Nah, mungkin ayat berikutnya, kita sudah bahas tadi ya. Jadi pada saat 1 Petrus 3 tadi berbicara, berbicara tentang apa? Itu tidak lain berbicara tentang tubuh rohaniah, dengan kata lainnya, tubuh rohaniah daripada Yesus, ya. Dan bukan alamiah. Oke. Baik, berikutnya. Anda katakan, pendeta Lukas 23:46. Lukas 20. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Ini juga dinyatakan oleh Stefanus pada saat dia dilempari batu, kepadamu aku serahkan nyawaku. Nah, kenapa ini jadi masalah? Mungkin saya bersyukur bahasa Indonesia ini berbicara tentang nyawaku. Karena bahasa Inggrisnya itu agak salah kaprah. Bahasa Indonesia yang lebih tepat ke bahasa asli. Bahwa kata psuke, nefesh, ya, nefesh itu berbicara tentang jiwa, ya, jiwa yang berbicara tentang apa? Secara keseluruhan juga dengan kata lain, ya. Tapi inilah ya, disinilah kita melihat bahwa apa yang dimaksudkan dengan nyawaku ini, bahasa Indonesia, ya. Apa artinya nyawa? Nah, bahasa Inggrisnya itu yang menjadi masalah sedikit, ya. And then, bukan and then.
And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Seringkali orang tidak melihat dia apa? Menghembuskan nafasnya yang terakhir. He breathed, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi orang banyaknya fokus pada I commit my spirit. Ini pendeta. Tubuh kita itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh kita. Aneh katakan. Atau tubuh dan roh itu. Spirit itu. Spirit yang gentayangan. Nah, apa arti daripada nyawa di sini atau spirit di sini? Dalam bahasa aslinya, ini bukan suke, ya, tapi pneuma ya. Nyawa atau spirit ini disebut dalam bahasa Grekanya pneuma, yang berarti, itu artinya apa? Pneuma itu berarti angin, ya, pneuma dapat berarti angin, ya, nafas dan roh, ya. Seperti Yesus juga berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mengetahui kemana angin akan berhembus, ya. Pneuma, ya, tapi itu Yesus sedang berbicara tentang apa? Roh, ya, angin atau roh. Itu seringkali juga digunakan kepada Roh Kudus, ya. Dan kita akan lihat, ya. Nah, itulah sebabnya kita lihat itu bicara tentang angin, tapi bukan hanya angin dan Roh Kudus, tapi pneuma juga berbicara tentang nafas. Ya, dengan lain, ya. Jadi itulah sebabnya dikatakan kepadamulah aku menyerahkan nyawaku, atau Yesus dapat katakan nafasku. Ya, aku menyerahkan nafasku, dan sesudah berkata demikian, kalau menurut bahasa Inggris juga kata he breathed his last. Ia menghembuskan nafas terakhir. Kita seringkali gitu ya. Apa artinya orang katakan dia telah menghembuskan nafas yang terakhir? Artinya dia tidak bernyawa lagi, ya. Dia tidak bernyawa lagi. Ya, dia tidak memiliki nafas lagi. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan arti daripada kata nyawa adalah pemberi hidup. Pemberi hidup kepada badan yang menyebabkan badan itu hidup. Itulah sebabnya kalau orang mati dia tidak lagi bernafas. Ya, dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inilah arti daripada kata pneuma tersebut. Kalau Anda membaca, ya, Health Word Study yang berbicara tentang pneuma, ya, itu berarti apa? Spirit, ya, roh, betul. Wind, angin, dan juga apa? Breath, nafas. Dapat seringkali menunjuk kepada Holy Spirit. Dan ini kata pneuma ini berhubungan dengan kata Ibrani ruah, ya, kata ruah, ya, dengan arti yang juga sama. Jadi baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata itu digunakan itu berbicara tentang apa? Roh, bisa saja Roh Kudus, betul. Angin, ya. Seperti Yesus katakan Nikodemus, kamu tidak tahu kemana arah Roh Kudus, seperti kamu tidak tahu kemana arahnya angin, sama-sama pneuma, sama-sama ruah, ya. Atau juga nafas, nyawa, ya, nyawa. Oke, kita sudah jawab, ya, kepadamulah kuserahkan nyawaku, kepadamulah kuserahkan nafasku, dengan kata lain, ya. Kenapa? Karena nafas itu adalah apa? Source of life, ya. Ya, nafas kehidupan yang juga Tuhan sudah berikan kepada umat manusia. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini pendeta, ini dia. Ini tadi saya baru baca juga, ya, yang Christian Theology dari Millard Erickson, ya. Dia katakan ini bukti bahwa orang yang mati hidupnya berbahagia. Kenapa? Karena dia udah dalam keadaan senang di rumah Bapa. Makanya seringkali kita dengar, ya, betul ada yang katakan, waduh, puji Tuhan, ya, walaupun saya sedih kematian daripada orang yang saya kasih, tetapi Tuhan sudah lebih sayang sama dia. Tuhan lebih sayang, ya. Dia sudah tidak lagi sakit, dia sudah sekarang berbahagia dengan Bapa di surga. Berbahagia dengan Bapa di surga. Pertanyaannya, ya, ini dari mana itu ide tersebut? Ini idenya, Pengkhotbah 4 ayat 2. Pengkhotbah 4 ayat 2. Oleh sebab Raja Salomo katakan, oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Waduh. Kenapa dia berbahagia? Ya. Apakah dia sedang bersenang-senang di surga? Ya, dia sedang bersenang-senang di surga. Ini sering kali, ya, seperti saya katakan tadi, banyak teolog-teolog Kristen, ya, terus terang saja. Teolog-teolog Kristen yang melihat bagaimana orang yang mati seperti prinsip Plato, bukan prinsip Alkitab, tapi prinsip daripada Plato, Sokrates, dan filsuf-filsuf Yunani, ya. Yang mana keadaan di dalam dunia roh, ya,
Dunia maya itu lebih indah daripada dunia nyata. Ya. Dan bagi mereka dunia maya itu dalam kerajaan surga, bersenang-senang di surga. Mari kita lihat, pada saat kita membaca Alkitab, saya mohon saudara, lihat konteksnya. Jangan langsung kita, karena kita memiliki filsafat Yunani, orang yang masuk ke dalam, ada perbedaan antara orang yang mati, yang rohnya naik, melayang-layang, dia masuk ke dunia maya, maka dunianya itu sempurna, itulah surga. Maka kita langsung ambil ide tersebut. Ya, atau ada yang katakan, wah kalau kita berani mati di dalam dunia untuk jihad, maka kalau kita ke Firdaus, waduh ada begitu banyak perawan yang dapat menjadi bagian kita. Apa itu artinya bersenang-senang di surganya itu begitu ya? Mari kita lihat konteksnya. Pada saat ini, coba kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 2 dimulaikan dengan kata apa? Ada 3 kata di situ. Oleh sebab itu. Apa artinya oleh sebab itu? Ini adalah kata penyambung. Ada yang disambung sebelum kata ini dinyatakan. Oleh sebab itu, apa yang dinyatakan sebelumnya, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Apanya itu? Oleh sebab itunya. Itu apa? Yang menyebabkan Salomo katakan aku menganggap orang mati itu lebih bahagia. Nah, itu munculnya di ayat yang pertama, Pengkhotbah 4 ayat pertama. Nah, mari kita lihat apakah Pengkhotbah 4 ayat 1 itu berbicara tentang suka-suka cita di surga karena kita bisa banyak pasangan yang lebih hebat di surga dan lain sebagainya. Apa itu disebutkan? Mari kita baca latar belakangnya, Pengkhotbah 4 ayat 1. Jangan langsung muncul ke filsafat Yunani. Baca Alkitab, mari kita baca Alkitab ya. Pengkhotbah 4 ayat 1, kita sudah baca ayat 2 yang oleh sebab itu yang digabungkan. Dikatakan apa? Pengkhotbah 4 ayat 1 katakan, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Lihatlah air mata orang yang ditindas. Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas. Dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Nanti kita akan hubungkan dengan Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 berbicara tentang orang-orang yang ditindas, yang berteriak, aduh, tolong Tuhan. Ya. Di mana keadilanmu? Berikan keadilanmu pada orang-orang yang menindas kami. Kenapa? Seperti pengkhotbah ini katakan, orang-orang yang menindas itu ada kekuasaan. Dan orang yang ditindas, air matanya bercucuran. Sedih mereka. Itulah sebabnya dikatakan disambung. Mari kita baca secara keseluruhan. Pengkhotbah 4 ayat 1 dan 2. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Ayat 2. Oleh sebab itu. Oleh sebab adanya penindasan. Orang-orang yang berkuasa yang menindas. Yang ditindas nangis-nangis terus. Oleh sebab itu. Aku menganggap orang-orang yang mati, yang sudah lama meninggal, lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Itulah sebabnya kematian itu tidak tahu apa-apa oleh sebab kita tidak tahu apa-apa lagi. Seperti orang yang tertidur, orang yang sebelum tertidur dia stres, hilang pekerjaan, istri atau suami yang lari, hutang yang banyak, begitu dia tidur, nyenyak, lupa dia semua masalah-masalah hidupnya dia ya. Itulah sebabnya Wahyu juga berbicara dalam Wahyu 14 ayat 13. Jadi yang berbahagia itu yang bagaimana? Berbahagialah, Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh berbahagia di surga. Enggak dibilang begitu ya. Bukan ya. Supaya mereka boleh beristirahat. Rest in peace. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kalau kita, waktu kita mati, masih masuk dalam kerajaan surga, langsung masuk, masih ada kesadaran, lalu masih suka datang-datang sebagai arwah ke dunia untuk membantu orang-orang yang dalam masalah, atau keluarga kita yang dalam masalah, ya kita masih terus bekerja dong ya. Nggak berhenti lelah kita. Ya, kalau masih dari surga, kita masih turun naik. Ya, karena roh kita masih diminta untuk apa? Untuk mengatur yang di dunia. Tapi inilah, pada saat kita mati, kita berbahagia karena kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita. Nah, ada lagi yang kita ketahui seperti orang tidur. Ya.
Karena segala perbuatan mereka menyertai. Ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lebih baik daripada orang yang hidup, yang mati. Kenapa? Nggak tahu apa-apa. Nggak perlu kerja, nggak perlu turun naik kalau oleh dan lain sebagainya. Oh, mungkin oke lah pendeta, oke. Sekarang pertanyaan berikut seperti ditanyakan oleh orang-orang yang sering tanyakan yang disampaikan oleh Ibu Simatupang ya. Orang mati kan bisa berbicara pendeta. Orang mati kan bisa berbicara. Makanya kita sering dengar malam-malam ada yang orang ngomong-ngomong pada kita dan lain sebagainya. Waduh. Ya, ini kita lihat ya. Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Kata Allah kepada Kain tentang apa yang terjadi kepada adiknya Habel yang dia sudah bunuh. Habel sudah mati. Lalu Tuhan interogasi si Kain. Ya, dia datang kepada ayah daripada Kain, ayah dan ibu Kain, ya, Adam dan Hawa, dia datang. Apa yang telah kau lakukan? Dan Tuhan lakukan yang sama. Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Apa artinya berteriak? Ya, kalau kita lihat, kalau ini berbicara tentang Habelnya yang masih hidup, ya, yang masih memiliki rohnya berteriak, maka dikatakan bukan darah, tapi apa yang telah kau perbuat ini? Roh adikmu atau jiwa adikmu itu yang berteriak kepadaku dari dalam tanah. Mestinya begitu Tuhan ngomong, nggak salah-salah ya. Kalau memang ada roh atau jiwa yang masih hidup setelah kita mati, maka Tuhan harus bilang apa? Jiwa, roh adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tapi kalaupun itu menjadi satu hal yang kita percaya, roh itu berteriak dari tanah. Kalau kita percaya ini Habel orang yang benar, maka kita yang harus terjadi adalah apakah yang kau perbuat ini? Jiwa adikmu telah mengajak aku turun dari surga supaya kamu dapat kuadili. Nah, itu mestinya begitu. Tapi sekarang lihat, kalaupun jiwa itu langsung tidak masuk ke surga, sekarang jiwa itu masih di tanah, saudara. Jiwa itu masih di tanah dengan kata lainnya. Tapi Tuhan pun tidak menggunakan kata jiwa atau roh. Ya, darah adikmu. Kenapa kata darah? Apa darah bisa berteriak? Tidak ya, tentu saja. Karena darah adalah personifikasi. A figure of speech. Ya, tata bahasa personifikasi yaitu atribusi karakteristik manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. Jadi dengan kata lain ini sedang berkata dengan kata darah itu mewakili Habel. Habel itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang betul-betul Habel lagi berteriak dari rohnya itu masih apa? Ya, kalau rohnya itu masih tersimpan dalam tanah, tapi roh kan tidak bisa dibatasi. Kalau kita memiliki pengertian tentang roh itu adalah yang terbang kembali kepada Bapa. Ini nggak cocok ya dengan kata lain ya. Nah, darah itu adalah kehidupan dengan kata lainnya, personifikasi daripada kehidupannya, nyawa atau kehidupan. Imamat 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk itu ada di dalam apa? Di dalam darah. Jadi pada saat Alkitab, nanti kita akan lihat, bukan hanya di Kejadian 4 ayat 10, tetapi juga seperti kita lihat pengkhotbah, orang-orang yang ditindas, ya mereka berteriak karena yang menindas memiliki kekuasaan. Nanti kita lihat di kitab Wahyu. Ya, kenapa? Itu berbicara tentang keadilan yang Allah pasti akan tegakkan. Ya. Darah yang berteriak adalah teriakan agar keadilan dapat ditegakkan. Mazmur 34 ayat 18 katakan, apabila orang-orang benar itu seperti Habel dan lain sebagainya berseru-seru dalam penderitaan mereka dengan apa yang terjadi sebelum mereka mati tentu dalam ini ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dari segala kesesakannya. Ya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Alkitab. Tuhan yang apa? Tuhan yang memperhatikan. Ya, Tuhan yang memperhatikan keadilan. Tuhan tidak perlu dengan kata lain, dia yang mengetahui. Jadi ini adalah personifikasi darah yang berteriak. Tuhan mengetahui bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Jadi yang berteriak itu adalah keadilan yang berteriak. Dan Tuhan mendengarkan keadilan. Dengan kata lainnya, Tuhan mendengarkan keadilan tersebut. Tapi keadilan itu sedang dibawakan oleh keadilan itu dibawakan oleh apa ya? Darah yang berteriak dari dalam tanah, atau misalnya seperti dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Ketika Wahyu 6 ayat 9 sampai 10, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, maka aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah
dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini tidak harus secara literal, ya, tidak harus secara literal. Inilah yang harus dilihat secara puitis dengan kata lain, personifikasi dengan kata lain, ya. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena Allah, firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau ini bukan puisi atau bahasa simbolisme, maka jiwa-jiwa ini bukan berada di bawah mesbah. Mereka berada di dalam kerajaan surga. Tapi sekarang kita lihat, ini berbicara tentang jiwa-jiwa di bawah mezbah. Kenapa ini penting? Nanti kita akan lihat. Mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka, jiwa-jiwa yang di bawah mezbah itu berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi pada saat jiwa-jiwa ini yang berteriak di bawah mezbah, berteriak minta keadilan dari Tuhan, keadilan itu seakan-akan belum mereka alami. Kalau mereka ini, jiwa-jiwa yang mati ini, sudah di dalam kerajaan surga, senang-senang dalam kerajaan surga, nggak perlu mereka berteriak-teriak. Nggak perlu mereka teriak-teriak minta keadilan. Sudah dalam kerajaan surga, sudah enak semuanya. Jadi disuruh turun ke bumi aja udah nggak mau mungkin, karena sudah enak sekali mereka dalam kerajaan surga. Tapi inilah bahasa puisinya. Yaitu berbicara tentang keadilan yang berteriak. Keadilan dari siapa? Bagi siapa? Bagi para martir. Orang-orang yang sudah apa? Yang oleh karena firman Tuhan mereka dibunuh. Kesaksian tentang Yesus mereka dibunuh. Dan Yesus sudah katakan orang-orang yang benar akan dapat dibunuh. Atau akan mati. Yohanes 16 ayat 2-20 katakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia apa? Ia berbuat apa? Ia berbuat bakti bagi Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi pada akhirnya, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya. Duka citamu akan menjadi sukacita. Kapan itu? Kapan duka cita menjadi sukacita? Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Bukan duka cita itu berakhir pada saat kita mati, lalu roh kita atau jiwa kita, apapun yang Anda mau bilang, naik ke surga. Ya, tidak. Nanti. Ya, nanti pada saat apa? Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Dan inilah teriakan keadilan dari Wahyu 6 ayat 9-10 itu, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Itulah sebabnya. Mari kita baca sambungannya. Kita sudah baca Wahyu 6 ayat 9-10. Ya. Mereka yang telah dibunuh karena firman Allah, karena kesaksian mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring. Keadilan berteriak. Dan lainnya seperti kita lihat tadi. Berapa lamakah lagi penguasa dan seterusnya. Engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami. Kami mati menderita. Gitu ya. Tapi apa yang jawaban? Apa jawaban Tuhan? Wahyu 16. Ini bukan Wahyu 16. Sorry. Ini saya salah, tidak sempat rubah ya. Ini Yohanes, tapi ini Yohanes, bukan Yohanes, tapi ini adalah Wahyu. Ya, Wahyu 6 ayat 11. Ya. Wahyu 6 ayat 11. Sambungan dari kita sudah baca tadi sampai ayatnya yang ke-10 ya. Kita sudah baca sampai ayat 10. Dan mari kita baca sekarang ayat yang ke-11 ya. Mari kita baca ayat yang ke-11. Oke. Wahyu 6 ayat 11. Kita sudah baca. Dan kepada mereka. Jadi sambungan terakhir ya. Berapa lamakah lagi engkau tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Sambungannya, ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing. Yang berteriak ini, kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat. Sedikit waktu lagi. Harus apa? Rest in peace. Sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Di kata lain, ya, suara keadilan itu berteriak, Tuhan tahu keadilan. Tuhan akan memberikan keadilan, tapi untuk sejauh ini, biarlah mereka yang mati dalam Tuhan beristirahat. Sampai dikatakan apa? Genap jumlah kawan-kawan pelayan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Sampai segenap waktunya, sampai kemudian Yesus datang di kali yang kedua, ya. Sampai pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Untuk sementara beristirahat. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang apa ya? Allah yang peduli. Allah yang memberikan keadilan. Dia mendengarkan suara-suara yang berteriak.
Suara keadilan yang berteriak. Bukan suara roh yang berteriak dari dalam kubur. Bukan ya. Tapi suara keadilan yang berteriak. Itulah sebabnya Wahyu 20 ayat 4. Inilah jawaban Tuhan. Baru nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah Yesus datang di kali yang kedua. Manusia yang benar, umat-umat Tuhan yang benar. Naik ke dalam kerajaan surga untuk 1000 tahun. Disitulah, di dalam kerajaan surga itulah. Keadilan itu yang diteriakkan dalam Wahyu pasal 6. Kita lihat terrealisasi. Terrealisasi selama 1000 tahun. Wahyu 20 itu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun setelah kedatangan Yesus ya. Wahyu 19 berbicara tentang kedatangan Yesus. Kedua kali Wahyu 20 berbicara tentang apa? Keadilan yang diberikan kepada umat-umat yang binasa oleh sebab firman Tuhan dan kesaksian Yesus yang berada di bawah mezbah. Tapi sekarang mereka di mana sekarang? Mereka bukan lagi di bawah mezbah, Saudara ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta, mezbah, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Suara keadilan berteriak saat mereka berada di bawah mezbah, mati. Tapi sekarang, takhta, mezbah, dan orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Seperti yang di dalam Wahyu 6. Wahyu 6. Jiwa-jiwa yang kepalanya apa? Dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Dihidupkan kembali nanti pada saat itu ya. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara-saudara. Kembali saya ingin mengajak, mari kita mempelajari firman Tuhan itu secara keseluruhan. Kita melihat bukan hanya mengambil bagian-bagian penggal-penggal kiri dan kanan ya, untuk memiliki satu pemahaman seakan-akan bahwa kebahagiaan itu pada saat kita mati langsung kita naik ke surga. Tuhan katakan belum. Ya, beristirahatlah. Beristirahatlah sementara hingga kedatangan Yesus 2 kali. Sehingga pada saat itu kita dapat menggabungkan semua ajaran Alkitab dan menghubungkan dengan bahwa kekekalan jiwa akan diberikan bukan saat kita mati. Tapi pada saat Yesus datang di kali yang kedua, pada saat tanda dibunyikan, 1 Tesalonika 4, pada saat tanda dibunyikan, kita akan dibangkitkan, naik bersama-sama dengan orang-orang yang hidup, orang-orang benar hidup, masuk ke dalam kerajaan dan surga. Dan disitulah kita akan memiliki kebahagiaan yang sejati untuk selama-lamanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Ya, waktu kita cukup panjang dalam pembahasan ini, tapi masih ada pertanyaan, silakan Bapak Gibson. Ya, terima kasih pelajaran hari ini Pak, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya orang mati bukan langsung naik ke surga. Jadi pelajaran ini sangat bagus karena begitu kita dalam kehidupan sehari-hari mengatakan seperti itu, bahwasanya sudah masuk ke atas surga kalau sudah ada orang meninggal. Yang jadi pertanyaan saya Pak, itu di dalam Alkitab banyak tertulis orang-orang bahkan nabi-nabi terangkat langsung tanpa meninggal, bahkan yang meninggal juga ada yang langsung ke surga seperti tertulis dalam seperti Lazarus yang makan remah-remahnya bisa masuk ke surga. Gimana itu Pak? Ya, tentu saja ada yang Alkitab nyatakan secara langsung, seperti misalnya Nabi Elia, dia tidak mati langsung Tuhan angkat ke dalam kerajaan surga, atau seperti Musa yang kemudian apa? Kita sudah pernah mempelajari tentang Musa, dia mati tetapi kemudian Tuhan bangkitkan dan Tuhan itu yang Tuhan lakukan. Tetapi kalau Lazarus dan orang kaya, kita sudah pernah membahas waktu lalu Pak Gibson, saya tidak tahu mungkin waktu itu Bapak Gibson belum ada ya. Tetapi poinnya Lazarus orang kaya dan Lazarus yang Lazarus yang orang kaya yang minta remah-remah daripada Lazarus atau minuman dari Lazarus, itu adalah satu perumpamaan Yesus. Ya, satu perumpamaan Yesus. Satu perumpamaan itu memiliki satu tujuan. Ya, apa tujuannya? Kalau kita Bapak Gibson, ya, kita sudah pernah bahas lalu ya, itu membahas bagaimana dengan kata lain ini berbicara kepada orang-orang Yahudi zaman Yesus, sedangkan yang hidup saja membawakan pekabaran kepada mereka itu tidak diterima. Kenapa? Karena bagi Yesus, sedangkan yang mati saja yang bisa berbicara kepada kalian, kalau mau dihidupkan, kalian tidak akan pernah mau dengar. Dengan telah. Jadi itulah tujuan utama daripada perumpamaan tersebut. Tapi tujuan itu
tidak bisa kita lihat bahwa orang kaya dan Lazarus itu merujuk kepada detail tentang keberadaan orang-orang apa ya, tentang keberadaan orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Kalau misalnya semuanya detailnya benar, betul orang misalnya, betul kita pikir betul ya, orang mati langsung dia apa? Dia masuk ke kerajaan surga atau dia masuk neraka, kepanasan, dia minta seperti orang kaya ini minta minum kepada Lazarus, maka kita lihat banyak masalah di situ. Masalahnya apa? Misalnya, Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Ya, kalau semua orang yang mati naik ke surga duduk di pangkuan Abraham, waduh berapa besar pangkuan Abraham ini? Ya, apakah Abraham pangkuan itu seluruh surga itu sudah jadi besar menjadi pangkuan Abraham? Kalau semuanya harus menjadi letterwork, harus menjadi literal ya. Lalu berikutnya, jarak antara neraka dan surga itu sangat dekat. Kenapa? Yang dari neraka itu apa? Rintihan mereka itu terdengar sampai kepada Lazarus. Rintihan mereka. Jadi kalau saya berada di surga, lalu saya bisa mendengar orang-orang yang merintih. Apalagi kalau yang merintih itu adalah orang-orang yang sangat saya kasih. Papa, misalnya tuh, ayah, suamiku, tolong dong kehausan aku di neraka atau kepanasan. Kita di surga itu terganggu terus kalau itu terus apa ya, secara literal, secara harafiah itu kita artikan. Diganggu terus kita, jadi nggak tenang hidup kita di surga ya kalau itu terjadi. Itulah sebabnya perumpamaan tersebut tidak bisa kita artikan secara mendetailnya itu seperti apa, secara literal. Yang kita artikan setiap perumpamaan itu hanya satu pelajaran yang dapat kita ambil, ya. Dan Yesus menggunakan perumpamaan itu oleh sebab itulah kepercayaan orang-orang di zaman itu. Yang mana Yesus, ada yang katakan, oh pendeta, kalau demikian kenapa Yesus memberikan perumpamaan yang secara literalnya salah? Yesus sedang memberikan perumpamaan yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Orang-orang di zaman Yesus itu sangat mengerti perumpamaan tentang orang Lazarus dan orang kaya tersebut. Mereka sangat mengerti. Jadi Yesus membawakan dari sudut pandang mereka tentang bagaimana keadaan orang mati, ya, dan itu sudut pandang untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah satu kesalahan pemahaman yang telah kalian berikan, dan Yesus menggunakan perumpamaan tersebut untuk menunjukkan kesalahan tersebut, ya, untuk menunjukkan kesalahan tersebut, dan juga untuk menunjukkan satu tema utama tentang orang kaya dan Lazarus, bahwa apapun yang diberitakan, kalau mereka tidak mau terima, orang mati yang berbicara sekalipun tidak akan bisa menginsafkan mereka dari kesalahan mereka. Jadi itulah, kita pernah bahas waktu lalu ya, kita bahas cukup panjang waktu lalu Pak Gibson. Mudah-mudahan bisa kita ambil kembali videonya untuk kita dengar kembali pembahasan secara mendetail tentang perumpamaan tersebut. Memasuki pelajaran yang baru ya, menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya apa ya, oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya, tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.